Halo halo, selamat pagi untuk ibu, bapak, dan kakak-kakak yang sedang bekerja. Kembali lagi dalam Radio Ketiga, tempat para ahli K3 memberikan informasi K3. Pada sesi kali ini, saya didampingi oleh ahli K3 yang akan menyampaikan topik mencegah heat exhaustion selama bekerja. Jadi, apa sih heat exhaustion itu? Kenapa heat exhaustion perlu dihindari? Terus gimana sih cara mencegah terjadinya heat exhaustion selama bekerja? Semua pertanyaan itu akan dijawab oleh Ibu Anggi selaku ahli K3 yang akan memberikan informasi pada sesi kali ini. Untuk Ibu Anggi, boleh nih pertanyaannya mulai dijawab. Halo Sobat K3, udah siap untuk mulai pembahasan tentang heat exhaustion? Udah siap ya pastinya? Jadi, heat exhaustion adalah suatu kondisi yang terjadi karena suhu tubuh mengalami overheat nih teman-teman. Bisa jadi karena paparan suhu tinggi atau karena aktivitas fisik yang berat. Begitu ya. Jadi heat exhaustion bisa terjadi karena tubuh mengalami overheat. Terus pekerjaan apa yang paling rawan terhadap heat exhaustion, Bu? Nah, oke. Jika membahas ya mengenai pekerjaan ya Mbak Sylvia, mungkin untuk pekerjaan nih yang rawan terkena heat exhaustion, pastinya pekerja yang sering terpapar sumber panas dari matahari ya di lingkungan kerjanya. Nah, panas matahari ini selama seharian penuh ataupun jika pekerja tersebut menggunakan mesin ya yang menghasilkan panas, itu juga bisa menjadi resiko untuk bisa terkena si heat exhaustion ini. Tapi biasanya itu sering diabaikan nih Mbak Sylvia karena terasa ringan ya. Jadi mungkin tidak sadar, gitu, tidak tahu gitu ya. Jadi dianggap hal yang biasa gitu. Nah, mungkin kalau yang sering kita jumpai di sehari-hari nih ya. Contohnya ini ada pedagang makan keliling yang membawa kompor. Ya, jadi biasanya pedagang keliling ini bisa pakai gerobak yang didorong maupun pakai sepeda motor gitu ya. Nah, contohnya itu ada pedagang bakso di mana pedagang bakso ini biasanya mereka kan ini ya keliling untuk menawarkan baksonya di tengah teriknya matahari gitu kan. Jadi siang-siang nih ditambah lagi mereka juga bawa kompor yang selalu panas gitu kan. Karena kalau nggak panas juga nggak enak kan si baksonya itu gitu. Benar juga. Jika dijelaskan seperti itu, pedagang bakso ternyata memiliki peluang besar untuk mengalami heat exhaustion ya. Terus untuk mencegah agar tidak terjadi heat exhaustion itu gimana, Bu? Apa saja yang harus dilakukan? Nah, memang ada beberapa cara ya Mbak Sylvia untuk bisa mencegah terjadinya heat exhaustion itu khususnya pada pekerja pedagang bakso tadi ya. Jadi yang pertama itu ada mengenai istirahat ya. Membahas mengenai istirahat kita harus istirahat yang cukup. Jadi tidak memaksakan diri. Nah, selama teman-teman melakukan kegiatan tersebut ya, mungkin bapak atau ibu yang sedang melakukan kegiatan tersebut untuk berkeliling ya, utamanya di siang hari, itu harus meluangkan ya waktunya untuk beristirahat gitu. Jadi mencari tempat teduh untuk ya mendinginkan tubuh gitu sehingga tidak apa ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Karena tanpa disadari juga panas itu membuat tubuh itu lemah gitu kalau memang tidak bisa kondisikan dengan baik seperti itu. Jadi dikondisikan agar bisa beristirahat ya meskipun jarak waktu ya buat nyari pelanggan tapi tetap harus fokuskan untuk istirahat untuk diri sendiri seperti itu. Lalu yang kedua yaitu mengenai hidrasi ya. Membahas tentang hidrasi pastinya tentang kecukupan untuk asupan minum ya. Jadi agar tidak dehidrasi diharapkan untuk bisa concernkan untuk memfokuskan diri agar tetap terisi cairan ya, utamanya dari air putih. Jadi bisa disiapkan untuk membawa minum dari ya rumah sekitar 1,5 liter gitu. Jadi bisa memenuhi asupan untuk kebutuhan air minum itu 8 gelas per harinya seperti itu. Jadi biar tidak dehidrasi gitu. Oke. Nah, lalu yang ketiga, memilih tempat-tempat yang strategis sehingga untuk berkeliling itu juga tidak terlalu banyak waktu gitu. Jadi memang harus diperhatikan, oh kayaknya yang rame di sini ya, di sini. Jadi waktunya tidak habis di jalan seperti itu. Lalu yang keempat, yang terakhir ya. Jadi mencegah tubuh untuk memiliki suhu tinggi bisa memfokuskan dengan pakaian digunakan nih, Bapak Ibu. Jadi pakaiannya itu mungkin yang berbahan longgar, jadi biar tidak terlalu ketat ya. Jadi biar tubuh itu juga leluasa untuk gerak. Terus keringat itu juga bahannya biar yang menyerap keringat itu biar tidak basah gitu ya. Jadi bisa
bisa kering dengan baik gitu loh. Nah, bisa ditambahkan juga dengan aksesoris pada saat pelindungan tubuh ya di siang hari itu pakai payung. Jadi payung itu juga membantu untuk bisa merasakan tetap tetap sejuk gitu ya, maksudnya nggak terlalu panas untuk di atas kepala, yaitu memungkinkan kita terpapar terus oleh sinar matahari. Terus juga bawa kipas itu juga mungkin bisa menjadi opsi, karena kan sekarang juga kita banyak temui kipas portable itu yang bisa dipasang mungkin di sepeda atau di gerobak, jadi biar tetap ada angin yang membuat bisa segar gitu udaranya. Lalu mungkin kalau misalnya memang pengen yang segar-segar tuh bisa minum es juga, tapi memang di sini diharapkan untuk tidak es yang berasa ya atau berwarna, karena ya gulanya cukup tinggi, jadi diharapkan untuk es air putih saja gitu jika memang eh, pingin gitu ya. Jadi apapun bisa dilakukan asal itu positif dan bisa membuat tubuh dari Bapak Ibu ataupun teman-teman yang sedang melakukan kegiatan yang sama untuk bisa tetap survive di panas matahari itu, seperti itu. Wah, ilmu yang luar biasa bermanfaat ya Bu. Semoga dari apa yang sudah Ibu Anggi bagikan hari ini bisa membantu para pekerja terutama pedagang bakwan agar lebih waspada dan bisa menghindari terjadinya heat exhaustion ketika bekerja. Iya, benar sekali. Jadi semoga kedepannya setelah makin banyak orang yang tahu nih ya, mungkin sebelumnya nggak tahu, oh kok kayak gini, kok kayak gini. Nah ini termasuk dalam heat exhaustion ini tadi. Jadi harus diperhatikan gimana sih gejala-gejalanya terkait dengan mungkin rasa lelah ataupun pusing ataupun haus yang berlebihan dan lain sebagainya. Sehingga nantinya insya Allah ya akan berkurang nih juga jumlah kasus pekerja yang terkena heat exhaustion sendiri. Iya Ibu, semoga saja. Selain itu, terima kasih juga kepada Ibu Anggi yang sudah membantu memberikan sedikit penjelasan singkat tentang heat exhaustion sekaligus cara mencegahnya. Iya, sama-sama. Saya juga merasa senang nih bisa sharing ya. Jadi sharing untuk peduli ya, sama-sama peduli gitu untuk para pendengar khususnya juga yang merasakan hal yang sama agar bisa lebih aware, lebih peduli untuk bisa menjaga kesehatan tubuhnya untuk biar tetap optimal selama bekerja itu tadi. Iya, senang sekali mendengar penjelasan tentang heat exhaustion kali ini. Senang bisa berbagi ilmu dengan kalian semua. Kini kita sudah berada di penghujung waktu. Saatnya kami pamit undur diri dan sampai bertemu di Radio K3 sesi selanjutnya. Salam zero accident.